Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Dari video atau cuplikan video yang sebelumnya juga ya, tentunya kita masuk ke dalam segmen hiburan dan beberapa ulasan dari video yang sebelumnya juga. Dan sekarang kita beralih tema, yaitu tentang informasi berita olahraga untuk hari ini juga tentunya. Ya, dari pembahasan kita ini tentunya anggaplah sebagai hiburan semata saja tentunya. Ya, seperti itu saja. Baik ya teman-teman, untuk informasi berita olahraga yang akan kita bahas untuk hari ini tentunya, yaitu adalah Sir Jim Lutfi veto kepindahan Kobbie Mainoo dari Manchester United ya. Dari beberapa informasi berita olahraga juga bahwa ada informasi yang menarik seputar keputusan Manchester United untuk tidak melepas Kobbie Mainoo di musim panas ini tentunya. Ya, untuk co-owner Setan Merah Sir Jim Ratcliffe tentunya dilaporkan menjadi orang yang memblokir kepindahan sang gelandang 2 pekan sebelum bursa transfer pada musim panas ditutup, dan Manchester United mendapatkan kabar yang kurang baik ya. Tentunya yaitu adalah gelandang muda mereka Kobbie Mainoo meminta izin untuk pindah klub ya tentunya, dan ia merasa tidak mendapatkan jam bermain yang cukup dari Ruben Amorim. Oleh karena itu ia meminta manajemen Manchester United untuk meminjamkan ke klub lain selama musim 2025-2026 tersebut. Hingga bursa transfer ditutup, Manchester United tidak mengizinkan Mainoo pergi ke klub lain. Fabrizio Romano melaporkan Sir Jim ya adalah salah satu sosok yang melarang kepindahan dari Mainoo sendiri. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah enforce intervensi co-owner ya, yaitu menurut laporan informasi juga bahwa ya Sir Jim mendengar ya tentunya bahwa Mainoo yaitu meminta untuk dipinjamkan ke klub lain, namun ia memutuskan untuk melarang transfer itu terjadi tentunya. Dan untuk di mata Ratcliffe sendiri, Mainoo adalah salah satu ikon klub yang merupakan produk akademi Manchester United dan berhasil menembus tim utama Setan Merah. Di sisi lain, yaitu Mainoo sendiri yaitu juga dinilai punya talenta yang besar. Sir Jim sendiri punya menilai sang gelandang masih bisa berguna di skuad Setan Merah tentunya, dan harus perjuangkan tempat tersebut meskipun ya untuk mempertahankan Mainoo. Ruben Amorim selaku pelatih dari Manchester United ogah memberikan sang gelandang kesempatan cuma-cuma untuk bermain ya di timnya, dan ini menilai Mainoo mempunyai potensi yang sangat besar, namun masih perlu mengembangkan sejumlah aspek dalam permainannya jika ia ingin sang gelandang bekerja keras untuk membuktikan diri bahwa ia memang layak untuk menjadi starter di skuad Manchester United. Dapat kesempatan yang lebih layak tentunya. Mainoo sendiri diyakini akan mendapatkan kesempatan untuk bermain lebih banyak di Manchester United. Pasalnya yaitu dari Matheus Cunha yaitu sedang mengalami cedera, sehingga Mainoo bisa mengisi posisi di lini tengah Setan Merah sendiri teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu pembahasan yang akan kita bahas juga ya. Jika pembahasan ini menarik tentunya silakan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Dari pembahasan ini yang akan kita bahas yaitu adalah kabar baik Manchester United, yaitu adalah Angelo Stiller yaitu berminat main di Inggris tentunya. Yaitu ada kabar baik yaitu datang dari Manchester United, yaitu gelandang incaran mereka yaitu Angelo Stiller yaitu membuka kesempatan untuk pindah ke Inggris di masa depan. Manchester United dikenal sebagai pemburu gelandang baru di musim panas ini, dan Ruben Amorim membutuhkan sosok yang bisa menjadi penerus jangka panjang Casemiro di timnya. Salah satu tempat yang dikaitkan dengan Manchester United adalah Angelo Stiller, yaitu gelandang tangguh asal Stuttgart. Itu sempat masuk ke dalam radar Manchester United, namun sayang pada musim ini gagal mencapai sebuah kesepakatan dengan Stuttgart untuk transfer
sang gelandang. Meskipun demikian, Steller itu buka peluang untuk pindah ke Inggris di masa mendatang tentunya. Dan ikuti jejak rekan dari senegara tersebut ya dalam wawancara dengan informasi berita olahraga juga, bahwa Steller yaitu mengaku terhadap untuk dan ia juga mengaku tertarik untuk bermain di Inggris ya suatu hari nanti tentunya. Dan ia pun mengikuti jejak rekan senegaranya, yaitu adalah Florian Wirtz tentunya, yang bergabung dengan klub Liga Premier League Inggris. Dan sebenarnya saya punya ketertarikan bermain di luar Jerman. Saya rasa keputusan Florian Wirtz untuk bergabung dengan Liverpool itu adalah keputusan yang keren, ujar Steller sendiri tentunya. Dan ingin pensiun di Amerika Serikat. Dan lanjut juga, Steller juga mengungkapkan ya bahwa tidak berencana menutup karirnya di Eropa. Sang gelandang memiliki hasrat besar untuk mengakhiri karirnya di MLS suatu hari nanti. Salah satu yang punya yaitu adalah satu hal yang sudah pasti bagi saya ya tentunya, yaitu ingin bermain di MLS, yaitu di penghujung karir saya. Itu adalah target saya dan saya 100% ingin itu terjadi, pungkas Steller sendiri. Untuk yang berikutnya, siap pindah di 2026 tentunya. Untuk yang berikutnya ya, yaitu menurut laporan yang beredar juga bahwa Steller siap pindah dari Stuttgart pada tahun 2026 nanti, dan ia fokus mendapatkan jam bermain di Stuttgart agar bisa masuk ke dalam skuad timnas Jerman untuk Piala Dunia 2026 nanti teman-teman. Untuk yang berikutnya kita akan membahas juga, yaitu adalah pengakuan dari Benjamin Sesko. Premier League ya tentunya jauh lebih susah ya tentunya ketimbang Bundesliga teman-teman ya. Yaitu penyerang dari Manchester United Benjamin Sesko yaitu buka suara soal proses adaptasi di Inggris. Dia mengaku ya bahwa prosesnya, dia mengakui juga bahwa penyesuaian diri tidak berjalan mudah karena tingkat kesulitan sepak bola Inggris jauh lebih tinggi dibanding dengan Bundesliga sendiri. Dan pada musim panas ini, Sesko resmi membuka lembaran baru dalam karirnya dan ia pindah dari Leipzig untuk bergabung dengan Manchester United. Sudah hampir sebulan sang striker menjadi pemain setan merah, namun striker timnas Slovenia itu sejauh ini masih kesulitan untuk mencetak gol bagi MU. Dan Sesko baru-baru ini mengaku bahwa ia memang masih belum bisa tampil maksimal di Manchester United, dinilai ya, dan dia menilai dirinya masih butuh penyesuaian dengan sepak bola Inggris, ujarnya sendiri teman-teman. Dan jauh lebih sulit tentunya ya dalam wawancara dia sendiri, yaitu Sesko mengakui bahwa dirinya belum sepenuhnya terbiasa dengan sepak bola Inggris dan dia menilai tingkat kesulitan di Premier League jauh lebih tinggi dibanding dengan Bundesliga. Level pertandingan di sini yaitu Premier League ya jauh lebih tinggi ketimbang di Bundesliga, ujar Sesko. Para pemain lawan dan juga rekan setim di sini levelnya jauh lebih supervisor karena memang sepak bola Inggris adalah kompetensi terbaik di dunia sepak bola tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah optimis ya. Kita yang di sini juga adalah optimis ya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah optimistis ya tentunya ya teman-teman ya, bisa tampil baik tentunya ya. Lebih lanjut yaitu Sesko telah menyatakan bahwa ia tidak patah semangat hanya karena Premier League memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi, dan dia optimis ya bisa menaklukkan kasta tertinggi sepak bola Inggris, dan itu karena perlahan-lahan mulai beradaptasi dengan gaya permainan di Inggris juga, atau permainan yang sangat tinggi ya tentunya ya di Inggris. Dan di sini juga ya saya tidak sadar melihat apa yang bisa saya lakukan karena saya merasa performa saya semakin membaik dari hari ke hari, pungkasnya sendiri.
Dan untuk laga yang berikutnya yaitu adalah Sesko sendiri ditunggu sebagai Bigs ya, usai jeda internasional September 2025 ini. Dia di Manchester United dan akan berhadapan dengan salah satu calon ya tentunya kuat juara pada musim ini, Manchester City tentunya teman-temanku semuanya. Untuk yang berikutnya ya teman-teman ya, kita akan bahas juga informasi yang berikutnya tentunya dari informasi berita olahraga yang beredar juga ya teman-teman. Yaitu untuk informasi yang berikutnya yaitu adalah ogah dapatkan gratisan, Liverpool kejar Mark Guehi di Januari 2026 ini. Ya, untuk klub Premier League juga Liverpool ya dilaporkan masih mendambakan sosok Mark Guehi untuk memperkuat timnya yaitu The Reds sendiri tentunya. Dan dikabarkan dia juga mencoba untuk merekrut sang bek dari Crystal Palace pada Januari 2026 nanti tentunya. Dan nama Guehi sendiri memang ramai dikaitkan dengan Liverpool. Arne Slot ingin menjadikan bek tangguh itu sebagai pilar pertahanan Liverpool yang baru. Liverpool sebenarnya sudah hampir mengunci transfer Guehi sendiri di hari terakhir bursa transfer, namun detik-detik akhir Crystal Palace membatalkan transfer tersebut. Dan curi star sendiri, menurut laporan berita olahraga yaitu Arne Slot meminta Liverpool untuk mencuri star dalam pemburuan transfer Guehi sendiri. Pada musim panas 2026 Guehi akan berstatus sebagai free agent. Hal itu akan memicu banyak klub yang berebutan jasanya. Untuk Arne Slot sangat mendambakan ya tentunya untuk jasa dari Guehi sendiri, dan ia tidak rela jika sang bek jatuh ke pelukan klub lain. Itulah mengapa Liverpool akan mencoba untuk merekrut sang bek pada tengah bulan Januari nanti tentunya. Dan kas terbuka juga dari laporan tersebut ya, dia telah mengklaim bahwa peluang Liverpool untuk merekrut Guehi pada Januari 2026 nanti cukup terbuka lebar tentunya. Baik itu dari Crystal Palace ya tidak ingin melepaskan sang pemain secara cuma-cuma pada musim panas tahun depan, dan jadi melepaskannya di musim dingin akan menguntungkan mereka secara finansial tentunya. Dan untuk selain itu ya untuk The Eales yaitu punya waktu yang sangat cukup untuk mencari pergantian sang bek, jadi mereka bisa menghindari kesalahan yang sama seperti yang terjadi pada musim panas ini. Untuk hanya mau di Liverpool ya. Untuk di sini juga Liverpool juga disebut ia berada di posisi terdepan juga dalam pemburuan transfer Guehi. Sang bek dikabarkan ingin pindah ke Liverpool jika harus meninggalkan Crystal Palace. Itu teman-temanku semuanya informasi dari beberapa video dan ulasan kita untuk hari ini tentunya. Jika ada saya salah kata teman-teman ya saya mohon maaf saja, dan semua yang saya sampaikan ini hanyalah bersifat hiburan semata saja tentunya. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.